Musim reguler NBA akan segera kembali dalam waktu dekat. Namun sebelum itu, kita telah menyaksikan LeBron dan Bronny James bermain bersama di lapangan membela Lakers di pertandingan pramusim. Sayangnya, setelah beberapa pertandingan, dugaan banyak orang juga terlihat semakin jelas. Bronny masih tetap tidak bisa bermain hebat. Dan dengan itu juga, LeBron secara tidak langsung telah menghancurkan karir anaknya sendiri. Kita semua tahu jika kehadiran Bronny di NBA saja sudah memberikan kesan yang aneh. Ia belum terlihat siap sama sekali untuk berkompetisi dengan pemain-pemain hebat di Liga Basket nomor 1 di dunia ini. Namun, realitanya sekarang Bronny sudah ada di sini. Satu tim bersama ayahnya, LeBron James. Mereka pun telah melakukan apa yang selama ini mustahil untuk dilakukan di NBA. Pada 6 Oktober lalu, saat Lakers berhadapan dengan Phoenix Suns, LeBron dan Bronny berhasil mencatatkan sejarah baru. Saat kuarter 2 dimulai, LeBron dan Bronny akhirnya bermain bersama di lapangan. Jadikan mereka sebagai duet ayah dan anak pertama sepanjang sejarah NBA yang mampu melakukan itu. Meski ini baru pertandingan pramusim saja, hal tersebut tetap terlihat ikonik dan legendaris. Ya, sebenarnya nggak selegendaris itu sih, karena debut LeBron dan Bronny ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Bronny memang layak untuk berada di NBA saat ini? Dalam pertandingan ini, LeBron mencetak 19 poin, 5 rebound, 4 assist, dan 2 blocks dalam 16 menit. Sedangkan Bronny 0 poin, 2 rebounds, 0 assist, dan 4 turnover dalam 13 menit. Ya, memang tidak masuk akal jika kita membandingkan salah satu pemain terhebat sepanjang masa dengan anaknya yang baru saja masuk NBA. Namun, performa Bronny ini makin membuktikan bahwa ia merupakan pemain terburuk di antara semua pemain Lakers. Bahkan juga mungkin pemain terburuk di seluruh NBA. Ia memiliki angka plus-minus di angka minus 40 dalam 3 pertandingan pramusim, kedua terburuk dari semua pemain NBA. Dalam 3 pertandingan itu, Bronny mencatatkan total waktu bermain 36 menit. Jadi simpelnya, Lakers dikalahkan dengan selisih hingga 40 poin saat Bronny berada di lapangan. Sangat-sangat buruk. Bronny memang tidak diprediksi untuk menjadi seorang bintang di NBA. Bronny sendiri menyebut jika ia membandingkan permainannya di lapangan dengan pemain seperti Jrue Holiday dan Derrick White. Maka ekspektasinya adalah Bronny dapat menjadi seorang pemain 3&D dengan kemampuan playmaking yang cukup solid sebagai seorang guard. Namun, penampilannya di beberapa pertandingan pramusim ini tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Dari 4 3 point yang ia tembak, tidak ada satupun yang berhasil masuk. Bronny masih belum membuktikan bahwa ia adalah seorang shooter yang dapat diandalkan. Selain itu, ia juga masih terlihat kesulitan untuk mencetak skor di dalam paint area. Meski Bronny memiliki lompatan yang cukup tinggi, tetap saja ia masih kesusahan untuk mencetak skor di depan pemain yang jauh lebih besar. Bronny hanya punya tinggi badan 188 cm. Dan ia bisa dibilang merupakan seorang guard yang pendek di era modern ini. Kemampuan playmakingnya pun ternyata masih tidak maksimal. Dalam 3 pertandingan itu, ia melakukan turnover hingga 5 kali dan hanya mencetak 1 assist saja. Jika Bronny tidak dapat tampil hebat dalam hal-hal yang memang seharusnya merupakan keahliannya di NBA, lalu siapa yang dapat menyelamatkannya? Ya, sebenarnya ada. Siapa lagi kalau bukan ayahnya sendiri? Bronny bisa berada di NBA hanya karena LeBron. Mereka berdua bahkan diperkirakan akan segera bermain bersama pada pertandingan pertama musim reguler nanti melawan Minnesota Timberwolves. Pengaruh LeBron terhadap Bronny di NBA tidak memberikan banyak sisi positif, melainkan lebih banyak ke negatif. Ini semua semakin mengarah pada keinginan dan ego dari LeBron saja untuk mengukir sejarah baru dengan bermain bersama anaknya di lapangan NBA sebelum ia memutuskan untuk pensiun. Setelah lulus SMA, Bronny masih belum memberikan performa yang solid di tingkat manapun. Tragedi Bronny mengalami serangan jantung pada Juli 2023 lalu memang dapat menjadi pertimbangan. Namun, hal tersebut tidak mengubah fakta jika Bronny seharusnya tidak langsung masuk NBA setelah tahun pertamanya bersama University of South California atau USC. Bronny bisa saja dibilang merupakan salah satu pemain tercupu dalam skuad USC itu. Padahal USC musim lalu merupakan tim yang biasa-biasa aja, bahkan gagal terkualifikasi dalam turnamen NCAA atau Liga Mahasiswa Amerika. Meski diberi waktu bermain hampir 20 menit per game, Bronny masih tidak bisa mencatatkan lebih dari 5 poin per game. Di NBA Summer League 2024, performanya pun masih belum mengalami peningkatan yang berarti. Ya, Bronny berhasil menunjukkan IQ dan potensi serta keberaniannya untuk mencetak angka dalam beberapa saat. Namun, ia hanya mencatatkan rata 8,8 points, 3,5 rebounds, dan 1 assist per game dengan akurasi field goal 35,8% dan 3 point 15,8%. Sangat buruk. Tapi tentu ini merupakan sebuah perkembangan dibandingkan permainannya waktu kuliah. Akan tetapi, sangat menyedihkan jika kita harus melihat dan menyebut angka statistik sekecil itu sebagai sebuah perkembangan.
Perolehan tersebut juga masih termasuk rendah dibandingkan pemain-pemain lainnya di Summer League. Padahal Summer League mayoritas hanya terdiri dari pemain-pemain muda yang mempertaruhkan hidupnya demi mendapatkan kontrak skala kecil dari masing-masing timnya. Melawan mereka saja, Bronny masih belum bisa tampil maksimal. Apalagi melawan pemain-pemain NBA yang sudah jauh lebih berpengalaman. Dan itu sudah terbukti melalui beberapa pertandingan pramusim ini. Parahnya lagi, biasanya dalam pertandingan pramusim, tiap tim masih belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Mereka biasanya hanya memainkan pemain-pemain inti selama beberapa menit saja sebelum menyerahkan semuanya kepada pemain-pemain cadangan. Intensitas pertandingan pun tidak setinggi pertandingan pada musim reguler dan playoff, karena mereka menganggap pertandingan pramusim hanya sebagai bentuk pemanasan saja. Meski begitu, Bronny tetap belum memberikan kontribusi apapun kepada Lakers pada pramusim ini. Sulit dibayangkan jika Bronny akan memperbaiki semua itu pada musim reguler nanti. Apakah ia memang layak untuk dimainkan pada pertandingan pertama nanti dan mencetak sejarah baru bersama LeBron? Andai saja LeBron tidak buru-buru untuk mencetak sejarah ini, mungkin hal tersebut akan menjadi jauh lebih ikonik dan legendaris. Setelah melihat performa Bronny di NBA, ia memang benar-benar membutuhkan banyak waktu untuk berkembang lagi. Dan itu seharusnya bisa saja ia dapatkan dengan lanjut berkuliah hingga ia menjadi prospek yang matang untuk bermain di NBA. Namun, semua itu sudah terlambat. Dan Bronny sekarang sudah harus berjuang jauh lebih keras lagi untuk mempertahankan karirnya yang sudah hancur ini. Bahkan setelah musim reguler belum dimulai, karirnya sudah hancur duluan karena keinginan pribadi ayahnya. Selain itu, dengan Bronny yang diprediksi akan bermain bersama LeBron pada pertandingan pertama, maka artinya ia pasti akan mengambil waktu bermain pemain-pemain lainnya yang sudah jelas lebih layak seharusnya dibandingkan Bronny, seperti Gabe Vincent, Max Christie, dan Dalton Knecht. Namun, setidaknya situasi ini memberikan satu hal positif bagi Lakers. Dengan hadirnya Bronny dalam squad ini, LeBron pasti akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk kedepannya. Sehingga mereka masih bisa berkompetisi untuk masuk playoff dan menjadi juara dengan kondisi LeBron yang semakin berapi-api. Akan tetapi, hal tersebut tetap tidak memberikan suatu keuntungan dalam karir Bronny ke depannya. Jika ia tidak memiliki nama belakang LeBron di punggungnya, ia tidak mungkin dipilih di NBA Draft dan diberikan waktu bermain yang cukup banyak sebagai pemain urutan pick nomor 55, meski performanya sangat tidak memuaskan. Selain itu, Bronny juga akan berhadapan dengan pertarungan mental yang sangat kuat sebagai imbas dari memenuhi keinginan LeBron untuk bermain bersama anaknya sendiri. Orang-orang akan selalu memberikan ekspektasi yang tinggi terhadapnya, dan semua itu sebenarnya bisa saja dihindari jika bukan karena ambisi LeBron untuk mengukir sejarah baru dalam karirnya. Itulah episode kali ini. Potongan harga cuma 70.000 per PC sampai 31 Oktober. Free design dan bisa custom satuan. Gacek aja di Easy Sportwear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.